Tua Tunu terletak di bagian barat kota Pangkal Pinang atau berjarak kurang lebih 6 km dari pusat kota. Tua Tunu atau Tautuna atau perkampungan tradisional Melayu dalam Karl van Het Eilen Bangka tahun 1819 adalah salah satu kampung yang terletak di jalan darat menghubungkan wilayah barat dan tengah Pulau Bangka, menghubungkan antara Muntok, Ranggam, Belo, Parit, hingga Pangkal Pinang. Perkampungan ini menjadi ciri khas perkampungan tradisional Melayu yang ada di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati oleh Allah SWT. Saat ini saya sedang berada di Desa Tua Tunu yang terletak di bagian barat Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Tua Tunu ini menjadi saksi perkembangan Islam yang ada di Kota Pangkal Pinang, bahkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, Desa Tua Tunu menyimpan peninggalan sejarah Islam yang sayang sekali jika dilewatkan begitu saja. Bersama saya Jojo Fariza, mari kita jelajahi perkembangan dan peninggalan sejarah apa saja tentang Islam yang ada di Desa Tua Tunu, Provinsi Bangka Belitung ini. Selengkapnya hanya di Jejak Islam. Tahun 1848 sampai dengan 1851 Masehi, Kampung Tua Tunu sudah dibumi hanguskan oleh kolonial Belanda sesuai dengan toponim Tua Tunu yang artinya rumah dan kampung tua yang dibakar atau ditunu. Alhamdulillah Pak ya, kita masih ketemu. Tidak jauh dari Kampung Tua Tunu terdapat makam Akek Bandang yang oleh masyarakat sangat dihormati hingga saat ini. Akek Bandang dalam bahasa Bangka diartikan akek atau kakek, dan bandang yang berarti sebutan bagi seseorang yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Inilah Pak, jadi yang Menurut masyarakat Tua Tunu, Akek Bandang atau nama aslinya Akek Malik adalah orang soleh dan bersahaja dalam kehidupannya sehari-hari. Akek Bandang atau Akek Malik dahulu adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi pendakwa di Pangkal Pinang, khususnya di Tua Tunu, yang rumahnya terletak di Kampung Bawah, tidak jauh dari makamnya saat ini. Jadi inilah Pak yang namanya kubur Akek Bandang itu. Akek Malik, Akek dalam arti kata atau bahasa itu Malik itu ya Malik Pak, ya nama yang dikasih nama Malik Pak. Tapi oleh karena orang Tua Tunu itu bahasanya beda, maka disebut Akek Malik. Akek Malik. Malik itu kan ada penekanannya agak kuat, ada penekanan agak lemah, pepet. Malik tua, Malik seperti itu Pak. Jadi kami manggilnya agak lembut, Malik. Jadi Malik. Tapi yang kalau kita tekan agak kuat, Malik seperti itu. Tapi mohon maaf, bukan saya mendekte Bapak ya. Iya, nggak apa-apa. Seperti itu Pak. Ini seorang tokoh agama. Tokoh agama masa zaman dahulu Pak. Dia itu kalau itu dia tercatat lahirnya sekitar tahun 1850 Pak. Wafatnya beliau itu meninggal dunianya tahun 1920 Pak. Mudah-mudahan kubur almarhum ini diluaskan dan diangkat derajatnya dan diterangi kuburnya dan dijadikan taman-taman surga kuburnya Pak. Itu kita harapkan Pak ya. Dan di sini dijaga oleh masyarakat. Dijaga masyarakat. Mari Pak kita berdoa untuk almarhum Akek Bandang itu. Mungkin ada baiknya kita duduk dulu Pak ya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanadu man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, hamba-Mu ini dhaif menghadap-Mu satu saat Engkau panggil kami selalu siap ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Akek Bandang ini ampunilah segala kesalahannya ya Allah. Terimalah amal baiknya ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya itu sebagai taman-taman surga yang menyenangkan bagi almarhum Akek Bandang ini ya Allah. Angkatlah derajat Akek Bandang ini ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama Pak, sama-sama. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan yang kita tujukan Pak ya. Semakin padatnya perkampungan Tua Tunu, semakin pesat pula perkembangan Islam di Pangkal Pinang. Dahulu masyarakat yang menunaikan ibadah sholat hanya dilakukan di musola-musola kecil sekitar tempat tinggal. Namun tuntutan dan semakin banyaknya jamaah, masyarakat di Pangkal Pinang akhirnya membangun masjid di wilayah Tua Tunu yang digunakan sebagai sholat Jumat pertama di kota Pangkal Pinang. Agama Islam itu berkembang ya di Pulau Bangka, di samping dibawa oleh saudagar ya, saudagar Islam. Kemudian Islam juga berkembang melalui jalur politik ya, jalur pemerintahan ketika Bangka dikuasai oleh Minangkabau, dikuasai oleh Johor, dikuasai oleh Banten, dikuasai oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Lalu kapan perkembangan agama Islam itu di Tua Tunu ya secara intens itu bisa kita lihat dari misalnya pada tahun 1880 itu sudah ada madrasah ya, sudah ada madrasah di Pangkal Pinang ya, yang madrasah itu mendatangkan guru dari Batu Sangkar ya, kemudian dari Aceh. Nah, murid-murid madrasah itu antara lain ya berasal dari seluruh wilayah yang ada di distrik Pangkal Pinang, karena Tua Tunu juga masuk dalam wilayah distrik Pangkal Pinang. Nah, kemudian dibangunlah masjid ya sekitar tahun 1920, 1926 ya di Tua Tunu yang kita kenal dengan nama Masjid Al-Mukarram ya, Masjid Al-Mukarram Tua Tunu. Jadi kalau kita lihat ya gambaran itu 1880 itu sudah ada madrasah ya, yang mengajarkan pendidikan bagi orang-orang di Pangkal Pinang ya. Kemudian jelas kalau sudah ada madrasah sudah ada surau, tapi dalam konteks masjid mungkin ya baru dibangun tahun 1920 sampai 1926, itu yang kita sebut dengan Masjid Al-Mukarram Tua Tunu. Dan sholat Jumat pertama pun untuk wilayah distrik Pangkal Pinang itu diadakan di Masjid Al-Mukarram Tua Tunu.
Masjid Al-Mukarram ini didirikan pada tahun 1926 yang diberi nama dulu oleh masyarakat bukan Masjid Al-Mukarram tetapi Surau Batu. Oleh karena perkembangan zaman dan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, Masjid Surau Batu itu dikasih nama Masjid Al-Mukarram. Sedangkan kita mengulangi lagi, didirikan masjid ini tahun 1926, selesainya tahun 1928. Jadi jaraknya 2 tahun. Oleh karena masyarakat semakin banyak, semakin berkembang, maka didirikanlah yang pertama kali mendirikan sholat Jumat di Masjid Surau Batu ini. Karena masa-masa dulu mungkin masjid-masjid yang di sana sini itu masih kecil, dan alhamdulillah dengan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakat di sini mendirikan masjid yang lebih besar yang diberi nama Masjid Batu, dan berlanjut dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka diberi nama Masjid Al-Mukarram. Maka diadakanlah sholat Jumat di Masjid Al-Mukarram ini. Seluruh masyarakat ini berkumpul di sini dan ditambah dengan masyarakat di sekitar Desa Tua Tunu. Pada bagian ruangan utama masjid terdapat 3 jendela yang berukuran cukup besar di sebelah kiri atau selatan. Sedangkan di bagian kanan atau utara, jendela berubah fungsi menjadi pintu yang menghubungkan dengan ruang sholat jamaah putri. Ukuran tembok di Masjid Al-Mukarram memiliki ketebalan sekitar 40 cm. Dan di bagian tengah ruangan utama masjid terdapat tiang utama atau sokoguru yang berjumlah 4 pilar. 4 pilar tiang utama pada Masjid Al-Mukarram menggambarkan sahabat Nabi Muhammad SAW, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selain peninggalan sejarah berupa masjid dan makam, di kawasan Tua Tunu ini masih ditemukan rumah tradisional Melayu. Rumah-rumah berbahan dasar kayu ini sebagian masih dilestarikan oleh pemiliknya hingga saat ini, Bapak Thalib Idris salah satunya. Rumah yang dimiliki keluarga Bapak Thalib Idris ini dibangun sebelum tahun 1900. Rumah tersebut dibangun dengan arsitektur menyerupai rumah panggung. Rumah bagian lantainya padat tanpa rongga. Lantai rumah setinggi kurang lebih 40 cm dari permukaan tanah. Tangga masuk pada pintu utama berjumlah 5 yang menandakan rukun Islam. Fasad bangunan rumah terdapat 1 pintu utama yang diapit oleh 2 buah jendela rumah dengan gaya kupu tarung. Bangunan rumah ini terbagi atas beberapa ruang, yakni ruang depan atau ruang tamu, ruang keluarga, dan 2 kamar yang terletak berderet di sisi timur. Dahulunya kamar saling berhadapan, namun kebutuhan keluarga akhirnya kamar dibuat berderet. Di jendela kamar dan ruang keluarga dilengkapi dengan ruji atau teralis besi, serta dapur yang terletak di sisi paling belakang bangunan. Covid, pemerintah kemungkinan kesibukan tertunda, kemungkinan tahun depan lagi masih terlambat. Jadi kalau menurut informasi dari orang tua kami, rumah ini dibangun
dari tahun 18 lebih, antara 19 dan 18. Jadi waktu itu dibangun masa Belanda. Kalau bangunan ini, kalau tiang itu seru, kalau alang itu medang, kalau dinding ini merantai, dan kayu-kayu yang ini ada campuran, kayu yang kecil-kecil. Kalau bangunannya nih, kalau dulu di Bitung, rumahnya dulu bubungnya 5, begitu. Tapi semenjak tadi roboh, kami bilang kami ganti bubung Banjar. Itu bubung Banjar kalau kami Tuatunu bilang. Ya kali timbang lurus. Ya kenanya roboh aja dulu bubung 5. Masa bangunan pertama bubung 5. Nah, tapi setelah dirombak kami bikin bubung Palembang. Jadi kalau bikin ini orang Bangka asli, bukan Cina. Cuma yang nimboknya Cina. Rumah ini mana keislaman. Pertama tangganya rukun Islam. Alangnya 1 Kak Sambung, Tuhan Yang Maha Esa. Yang panjangnya 2 kelima syahadat. Yang lebarnya 7 rukun sujud. Yang panjangnya rukun sembahyang 13. Panjangnya semua 28, huruf hidayah 28. Desa Tuatunu tidak hanya memiliki peninggalan sejarah agama Islam di masa lampau. Bangunan masjid yang mencerminkan peradaban Islam di masa modern kini ada di Desa Tuatunu, yaitu Masjid Raya Tuatunu, yang merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masjid Raya Tuatunu merupakan salah satu masjid terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terletak di tengah-tengah Desa Melayu Tuatunu, Masjid Raya Tuatunu ini diresmikan pada tahun 2008 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Taufik Effendi. Masjid ini dibangun dengan biaya dari dana pemerintah Kota Pangkal Pinang, bantuan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat Tuatunu, dan para donatur. Masjid Raya Tuatunu merupakan masjid berarsitektur modern dan tradisional. Hal ini terlihat dari bentuk kubah yang futuristik dengan tampilan setengah lingkaran berpola pipi bertingkat 2 dan dipadukan dengan atap berbentuk limas yang menaungi sisi utara, timur, dan selatan masjid. Masjid ini memiliki 1 kubah utama dan 4 kubah pendamping. Kubah Masjid Raya Tuatunu berwarna hijau dengan ornamen merah dan kuning pada permukaan atasnya, didesain menyerupai tudung saji. Bentuk ini sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mengangkat tradisi masyarakat sekitar atau kearifan lokal. Selain itu dilengkapi dengan menara setinggi 46 meter yang bisa digunakan untuk pengamatan hilal.
Jadi masjid ini asal-usulnya karena masjid yang paling besar di Kelurahan Tuatnunu Indah ini yang bernama Al-Mukarram itu sudah tidak bisa menampung jemaah lagi untuk hari Jumat. Makanya orang tua dahulu berinisiatif untuk mendirikan masjid baru yang lebih besar. Pada saat itu ada sebagian masyarakat menghibahkan lahannya untuk membangun masjid yang lebih besar tersebut. Pada saat itu rencananya masjid ini dibangun berdasarkan sumber dana seluruhnya dari masyarakat. Tetapi rencana kita ternyata didengar oleh Bapak Wali Kota. Pada saat itu terutama kita punya tanah desa atau tanah kelurahan yang sering disebut dengan tanah hutan larang. Nah, tanah itulah selanjutnya dibeli oleh Pemkot dan dananya dibangun untuk masjid ini. Jadi masjid ini dibangun ada tanah masyarakat atau tanah desa tukar guling. Pada saat itu rencananya pembangunan masjid ini berukuran 50 kali 50. Nah, arsitekturnya pada saat itu tidak ada. Terus karena kita bekerja sama dengan wali kota, akhirnya wali kota menunjukkan arsitekturnya, yaitu Bapak Hongki Listiadi. Nah, dan beliaulah yang selanjutnya menjadi arsitekturnya masjid ini. Dan masjid ini berkurang ukurannya menjadi 38 kali 38 pada saat itu. Karena menurut arsitekturnya kalau 50 kali 50 itu terlalu besar dan area parkirnya tidak terlalu besar. Makanya masjid ini berkurang menjadi 38 kali 38. Berkembangnya ajaran agama Islam di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Desa Tuatunu, membawa pengaruh positif untuk kehidupan masyarakat sekitar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penelusuran kita tentang peradaban dan juga perkembangan agama Islam di Desa Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita jumpa lagi di episode Jejak Islam selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.